Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya kedatangan Pak siapa Pak? Rusdiono. Rusdiono. Keluhannya apa Pak? Keluane niki napa nggih anu sakit nggih diangkat sakit sampe iki. Cuma segitu itu. Kalau ditarik digerakkan ke belakang, Sakit kan. nggih, kenceng kaku. Nah, jadi tangannya kenceng kaku digerakkan berat ke belakang, nariknya sampai ke leher. Ini pernah jatuh apa pernah apa Pak? Kalau jatuh sih belum pernah, tapi kalau kayak model tadi kesleo kakinya sih pernah ya dulu itu dua-duanya pernah ya. Cuman pakai terapi tumpang jarum apa itu dulu sembuh itu doang. Ya ini jadi apa posisi tidur yang enggak pas? Mungkin cuman kan kalau tidur kan biasanya kalau kena matahari langsung sembuh, ini kan udah berapa hari, ada 10 hari masih terasa terus Berat, berat aku. Apalagi kalau kebas, semutan. kebasnya jarang, cuman kalau kalau belum bunyi ini belum bisa anu. Oh, harus ada bunyi Iya. pluk baru bisa bebas. Iya, berarti mungkin dulunya pernah cedera. Bisa jadi sampai lupa. Bisa jadi semenjak kecil. Efeknya sekarang. Jadi cedera itu kalau tidak diterapi, tidak dipijat, tidak dikembalikan dengan benar ya suatu saat akan terasa. Kalau obat cuman meredakan nyeri, cuman Iya. 3 hari ya terasa lagi. Kalau dipijit kan Iya. dibetulin lagi uratnya. Ya, dikembalikan. Ototnya dikembalikan. Nah, ini mau saya bantu. Saya terapi, dipijat, dimasase. Terus nanti setelah diterapi total seluruh tubuh, nanti juga saya bantu dengan dikeretek. Nanti insya Allah kalau sudah dilenturkan ototnya, dikeretek itu lebih aman dan lebih nyaman. Yeah. Ini dilepas. Yang kiri lungguh sama. Nah, coba digerakkan ke belakang dulu. Ke belakang, ke bawah. Nah, coba segini. Nih di sini sakit kayak ketarik. Kayak ketarik. Kayak oke. Di dalam menurut ini nggak sakit apa jadi otot dalam. Jadi saya coba sampai saya lenturkan otot-ototnya. Nanti mudah-mudahan bisa lebih nyaman, lebih nyaman ke belakang. Sudah keras ini ototnya, keras dan kaku. Nggih, cara bahasa Inggrisnya bangka. Bahasa Jawanya bangka, ini ototnya kaku keras. Jadi memang sendinya susah digerakkan kalau ototnya udah kaku dan keras. Nggih. Frozen.
nih. dan volume di tengah juga mboten nonton luar. Nggih, tenan. Pengen corona, Nggih. orang Nggih. normal turu rong jam lah. Kerasa nggih. Sekali pakai berangkat. Kalah kali untuk perikanan lumayan. Kurban ini kan perikanan kontak. Nggih. Rasanya pas terus ini gimana? Ah, geser. Jadi bisa tentunya gini ponahan. Nggih anu so tapi ya. Anu saya anu sih nyampur dewek Mas. Cupi naring buri. Pun rasa beda, ini sudah semakin jauh. Oke. Lumayan lentur ototnya. Oke. 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 Ini memang dibelikat sama di pundak ini. Ototnya keras banget. Iya. Oke. 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 Gijane ini kan otot yang bunyi. Jadi gerak sendi dengan gerak otot tidak seirama. Sendinya udah mau gerak, ototnya ya belum. Ototnya nahan. Nah, nggih. Meklek yang bu anu sendine yo anu lara bong. Nggih. 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 Ya akhirnya bisa gampang kram. Nggih, termasuk. Iya. Ya ini pengaruhnya orang cedera kan bisa mempengaruhi aliran darah. Juga bisa berpotensi nyempit saraf. Nggih, rawang nggih gambare.
Lah, panas. Kulite nang jaba, otote njero ya rasane kaku bae. Ganjel. Niki. Nah, ototnya keras, kaku. Iya. Coba digerakkan ke belakang, nah, ditekuk, nah ini ototnya udah lentur, bisa digerakkan ke belakang, rasanya nyaman, lentur. Nah, ini kelihatannya ini pernah jatuh lumayan, sederhananya lumayan ototnya, masalahnya keras, kaku ototnya, jadi terutama sendi belikat kayak terkunci. Kering. Watan kertas ke YouTube beranda kan itu enak banget ini otot yang laku di. Kurang coba kayak nih. Nah ini udah bisa digerakkan sampai ke belakang. Nah, udah lentur ototnya, udah nyaman digerakkan. Yang penting nanti tiap pagi jenengan lah gerakannya muter sampai gini. Nah, ke depan ke belakang. Tiap pagi 10, terus hari berikutnya tambahi 15, 20 dan seterusnya. Nanti nyaman untuk mengembalikan otot-otot yang belum sempurna dikembali. Ini kan lumayan kendor, udah lumayan lentur kendor. Nah. Oke, monggo tunggu mriki. Tutup sini. Nah, ini jadi kalau setelah di meses masa saya pijet ini pernah jatuh terkilir menurut saya karena ototnya dari sini pergelangan ini tangan sampai ke sini udah melintir terkilir sampai sini otot dada misalnya. Belakang bahkan sampai nyensewu diangkat dibawa ke tiap sini sakit ini. Nah ini kenceng banget, ini juga mempengaruhi gerak tangan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Pripun Mas, terapine pijete padang. Nggih, nggih. Niki sampai penglihatan katanya lebih terang. Padang. Nggih. Nah, enteng. Sebenarnya cedera udah lama ini. Jadi kalau cedera itu dibiarkan terlalu lama nanti malah proses. Sebenarnya kan saudari yang suruh nyari alamatnya Pak Ali, cuman karena saya punya keluhan jadi sekalian ini. Tadinya cuma suruh nyari alamat Ini. katanya pasar malu. Tadi kami nyasar. Oke, jadi ini sebenarnya nyari alamat sini untuk ada yang mau terapi. Jadi malah ini sekalian tangannya cedera. Ada orang yang tidak sengaja malah yang sengaja sembuh. Ini jodoh lah. Jodoh, nggih, jodoh. Ya kadang-kadang kan yang sepele malah jodoh, yang nggih. Nggih, ini Mas apa Mas? Mas Rustiono. Mas Rustiono. Ini Purbalingga aslinya. Purbalingga kembaran. Dekat patung Knalpot ke barat. Oke. Jadi Sudah nyoba sendiri nih, benar-benar terasa lah. Nggih. Ibaratnya enggak ngomong-ngomong. Sakitnya bukan rekayasa nggih. Nggih. Ya, benar-benar sakit, susah digerakkan. Yang merekayasa malah saya. Merekayasa agar biar sembuh. Gitu. Rekayasa itu kan tindakan. Memang pernah kayaknya kejengkang gitu, mungkin ininya iya. tembok buat Pelintir. Lupa. Lupa. Ya kadang-kadang kalau ditanya pernah jatuh, enggak. Cuman karena ini Iya. ke belakang natap tembok gitu. Berarti kan Jadi kalau cedera olahraga, cedera jatuh, cedera apapun, kalau dibiarkan terlalu lama nanti tambah lama tambah parah. Proses pemulihannya pun kalau sudah parah, sudah lama ya semakin prosesnya lama. Jadi kalau cedera ya segera ditangani. Nanti enggak terlalu lama proses pemulihannya. Sekian dari saya. Pripun Mas Rus? ya alhamdulillah nih, benar-benar nih cengkraman juga enggak kayak tadi kan kalau nyengkram gini ada yang kayak ketarik gitu. Alhamdulillah ya. Lebih enak buat aktivitas ya lebih enteng, lebih nyaman, lebih enak. Enggak terasa sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dan Pak Rustiono. Nih Pak Rustiono ini juga kalau dilihat ciri-cirinya secara fisik itu wajahnya berminyak. Betul. Jadi biasanya kalau wajah berminyak itu TG-nya tinggi, lemak darahnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Jadi lemak darah tinggi, darah semakin kental, dipompa semakin sulit oleh jantung. Nah sehingga Pak Rustiono ini biasanya begini. Ini kalau tidur gimana Pak? Kalau tidur itu maksudnya kayak terganggu gitu modelnya. Jadi nggak ada kenyangnya lah itu. Banyak yang di. Iya. Jadi ini biasanya orang yang TG-nya sudah tinggi, lemak darahnya tinggi, itu ketika tidur, walaupun tidurnya sehari semalam, 2 hari 2 malam, itu tidak terasa tidur, tidak terasa kenyang. Aliasnya kalau
kata secara medis, kata dokter itu tidurnya nggak berkualitas. Kualitas benar. Jadi ini Haus, ya, tidurnya terlalu nggih. haus, kayak orang Jadi, minum nah, itu nggak ada jadi ini. hawanya selalu ngantuk, Ngantuk, betul. duduk ngantuk, tidur ngantuk. Tidurnya mudah sekali tidur. Udah tidur tapi biar Nah. di kasur empuk juga nggak nyaman. Nggih. Ada aja yang Ini biasanya TG perlu dicek ke medis, check up, cek lab. Jadi nanti tahu persisnya berapa. Biasanya ciri-cirinya seperti itu, berminyak atau ciri-ciri yang lain nanti banyak lain waktu bisa saya sampaikan. Ciri-ciri orang yang kena lemak darahnya tinggi, efeknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Jadi nanti saya bantu terapi untuk melancarkan aliran darah. Sebenarnya permasalahan TG di samping darahnya kental, dinding pembuluh darah itu sudah banyak tumpukan lemak, sehingga pembuluh darahnya semakin lubang, pembuluh darahnya semakin menyempit, makanya dipompa semakin susah. Tujuannya diterapi biar tumpukan lemak dalam dinding darah ketika dipijat, dimasase itu nanti dia akan mencair dan akan mengalir bersama aliran darah. Nanti harus rutin, tidak bisa sekali diterapi karena itu sudah lumayan, harus telaten. Jadi penyakit orang itu salah satu sumber utamanya itu misalnya ke tangan, semutan, kebas, berasa berat, itu salah satunya sumbatan. Ke leher kaku, kepala bisa pusing, di lambung bisa kembung, asam lambung. Itu berawal dari sumbatan aliran darah. Jadi kita mau membantu memperbaiki akar masalahnya. Akar masalahnya sumbatan. Jadi kalau sumbatannya sudah dibuka ya insya Allah lancar, semuanya nyaman, enak, tubuhnya berasa enak, lambungnya lebih nyaman. Monggo. Dan ini kalau TG itu juga mengakibatkan tubuh mudah demam. Demam, flu, kalau bahasanya orang Jawa ya gampang gerges. Oke, jadi nanti kalau Pak Rusdiono ini kesini lagi, nanti terapi keduanya saya terapi yang hubungannya dengan yang pertama mudah ngantukan, yang kedua mudah kena demam, flu, kalau bahasanya orang sini gampang greges, dan juga gampang rasa masukan. Nanti coba saya bantu. Jadi nanti semakin lama tubuhnya semakin nyaman, tidak mudah loyo, fit, tubuhnya fit. Tidur 5 jam, 4 jam sudah berasa kenyang tidur, karena tidurnya berkualitas. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.